Angga adalah seorang pria muda berusia 28 tahun, pemilik sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat di Jakarta. Sejak lulus kuliah, Angga membangun bisnisnya dari nol hingga kini menjadi seorang miliarder muda yang sukses. Namun di balik kekayaannya, Angga merasa ada yang kurang dalam hidupnya, cinta sejati. Meski memiliki segalanya, rumah mewah, mobil sport, dan investasi bernilai miliaran rupiah, Angga sering merasa ragu. Apakah ada seorang yang mencintainya tulus tanpa memandang hartanya? Kekhawatiran itu muncul saat ia teringat beberapa kisah masa lalu, di mana wanita-wanita yang dekat dengannya lebih tertarik pada uangnya daripada dirinya sebagai pribadi. Hingga suatu hari, hidup Angga berubah ketika ia bertemu Dea, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dea bukanlah tipe wanita yang sering Angga temui dalam lingkaran sosialnya. Ia sederhana, ceria, dan penuh semangat. Ada sesuatu yang berbeda pada Dea. Ia tampak tulus dan apa adanya, dan hal itu membuat Angga jatuh hati pada pandangan pertama. Namun rasa takut Angga akan masa lalu membuatnya memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Angga memutuskan berpura-pura menjadi seorang pria biasa yang bekerja sebagai teknisi komputer. Ia menyewa sebuah kamar kos sederhana di dekat kafe tempat Dea bekerja dan mulai menjalani kehidupan barunya. Angga datang ke kafe dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya. Ia mengenakan kaos polos, celana jeans biasa, dan sepatu kets usang. Ketika tiba di kafe, ia memesan kopi sambil memperhatikan Dea yang sibuk melayani pelanggan. "Mas, ini kopinya," kata Dea ramah sambil meletakkan cangkir kopi di meja Angga. "Terima kasih, Mbak." Nama siapa ya?" tanya Angga, berpura-pura tidak tahu. "Dea, kalau Mas." "Angga," jawabnya singkat sambil tersenyum. Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan mereka. Hari-hari berikutnya, Angga sering datang ke kafe, berpura-pura menjadi pelanggan setia. Ia mulai mengobrol lebih banyak dengan Dea, mendengarkan cerita-ceritanya tentang keluarga, impian, dan perjuangannya untuk menghidupi adiknya yang masih sekolah. Dea merasa nyaman berbicara dengan Angga. Meski Angga terlihat sederhana, Dea kagum dengan caranya berpikir dan kerendahan hatinya. Angga sering membantu Dea ketika kafe sedang ramai, seperti mengangkat kursi atau membersihkan meja, meski ia tahu itu bukan tugasnya. Namun di balik semua itu, Angga sering merasa bersalah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya menyembunyikan identitas adalah hal yang benar? Di satu sisi, ia ingin memastikan bahwa Dea mencintainya tanpa melihat hartanya. Tapi di sisi lain, ia merasa menipu wanita yang tulus padanya. Sudah hampir sebulan sejak Angga mulai menyamar sebagai pria biasa dan mendekati Dea. Hubungan mereka semakin akrab. Dea merasa Angga adalah seseorang yang berbeda dari pria-pria yang pernah ia kenal sebelumnya. Meski penampilannya sederhana, Angga menunjukkan kepedulian yang tulus. Ia selalu hadir ketika Dea membutuhkan bantuan, entah itu soal pekerjaan atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ujian pertama datang ketika suatu hari adik Dea, Randy, tiba-tiba sakit parah. Dea yang sudah lama menjadi tulang punggung keluarga merasa tertekan. Tabungannya tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan, dan ia bingung harus berbuat apa. Angga yang mengetahui kondisi tersebut merasa terpanggil untuk membantu. Ia ingin membiayai semua kebutuhan Randy tanpa mengungkapkan identitas sebagai miliarder. Namun ia sadar bahwa memberikan uang begitu saja bisa membuat dia merasa tersinggung atau curiga. "Aku harus melakukannya dengan cara yang tidak mencurigakan," pikir Angga. Angga mendatangi teman lamanya, Dimas, yang bekerja di rumah sakit tempat Randy dirawat. Ia meminta Dimas untuk memberikan bantuan secara anonim.
dengan alasan bahwa rumah sakit memiliki program subsidi untuk pasien kurang mampu. Dimas awalnya heran dengan permintaan Angga. "Kenapa kamu tidak bilang saja siapa kamu sebenarnya?" tanya Dimas. "Belum saatnya Mas, aku ingin dia mengenalku sebagai Angga yang sederhana, bukan karena uangku," jawabnya tegas. Dea sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sebagian besar biaya pengobatan Randy tiba-tiba ditanggung oleh program bantuan rumah sakit. Ia merasa sangat bersyukur dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada dokter dan staf rumah sakit. Namun di balik rasa syukurnya ada perasaan ragu. Kenapa semuanya terasa terlalu kebetulan, pikir Dea. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Randy membaik, Dea mulai curiga dengan Angga. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, Angga selalu muncul dengan solusi seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Suatu sore, di kafe tempat mereka biasa berbincang, Dea memberanikan diri untuk bertanya. "Angga, aku mau tanya sesuatu," kata Dea dengan nada serius. "Tanya apa, Dea?" Angga mencoba tetap tenang, meski hatinya mulai gelisah. "Kamu ini sebenarnya siapa? Aku merasa kamu lebih dari apa yang kamu tunjukkan." Angga terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan datang secepat ini. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kejujuran adalah hal yang penting. Tapi ia juga belum siap mengungkapkan semuanya. "Aku cuma pria biasa, Dea. Aku nggak punya apa-apa yang istimewa," jawab Angga mencoba meyakinkan. Namun jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Dea. Ia memutuskan untuk diam sementara waktu, tapi hatinya terus mempertanyakan kebenaran. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka sedikit berubah. Meski mereka masih sering bertemu, Dea merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Angga pun merasakannya, tapi ia tetap berusaha menunjukkan perhatian. Suatu malam, Dea berbicara dengan sahabatnya, Lisa. "Menurutku, Angga itu menyembunyikan sesuatu," kata Dea. "Mungkin dia cuman malu atau takut kamu gak terima dia apa adanya," jawab Lisa. "Entahlah, tapi aku ingin dia jujur. Kalau cinta itu tulus, kejujuran harus jadi dasarnya kan?"